الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang memenuhi segala nikmatnya dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmatnya. يقول الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La'in syakartum," apabila kalian semuanya bersyukur, la'azidannakum, sungguh aku, yakni Allah, akan menambahi nikmat kepada kalian semua. يعني ما دمت أيها الإنسان مداوم على شكر الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يزيدك من الإيمان ومن الحسنات. Maksud dari ayat yang kita baca barusan tadi, apabila engkau wahai manusia mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menambahi keimanan terhadap kalian. Iman itu bisa bertambah dan juga akan menambahi kebaikan kepada diri kalian semuanya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق. Allahumma ya Allah salli, berikanlah rahmat ta'zim wasallim dan penghormatan ala sayyidina, atas junjungan kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fatih, yang menjadi pembuka, lima ughliq, pada segala sesuatu yang tertutup, wal khatimi, dan yang menjadi pengakhir, lima sabaq, pada para nabi dan utusan terdahulu. طلاب الأعزاء نتحدث اليوم عن خلق عظيم من أخلاق الإسلام. Tullabi al-a'izza, anak-anakku yang aku banggakan. Natahaddatsu al-yawm, pada hari ini kita akan berbicara an khuluqin azim, tentang akhlak yang mulia. Ala wa huwa khuluqul haya. Ala, ingatlah, wa huwa khuluqul haya, akhlak yang kita bicarakan pada sore kali ini berkaitan tentang rasa malu. نكرر مرة ثانية عنوان المحاضرة خلق الحياء. Saya ulangi sekali lagi, unwanul muhadarah khuluqul haya. Materi atau tema dari muhadarah sore kali ini adalah akhlak rasa malu. طلاب الأعزاء نبدأ بسؤال ما معنى الحياء؟ الكل يفكر ما معنى الحياء؟ Tullabi al-a'izza, anak-anakku yang aku banggakan. Nabda'u bisu'al, saya memulai dengan adanya pertanyaan. Ma huwal haya, apa sih yang dimaksud dengan akhlak rasa malu? Al-kullu yufakir, semuanya harus berpikir. Nanti akan diminta jawaban dari beliau ya, ditanya secara random. Apa sih itu rasa malu? لابد من تفاعل الطلاب معا. نريد مشاركة من الشباب. ما معنى الحياة؟ Saya ingin Anda berpartisipasi di dalam menjawab. Wahai pemuda-pemuda sekalian, berikanlah jawaban, berikanlah respon dari pertanyaan beliau. وما جزاء الحياة؟ Apa sih balasan dari rasa malu? نقول الحياء هو أن يمتنع المؤمن عن المعاصي خوفا ومراقبة لله عز وجل. Rasa malu adalah
hendaknya seorang mukmin, orang yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan karena merasa ia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatan, ya, merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. طلاب الأعزاء، إذا الإنسان منا لاحظ أن غيره ينظر إليه فدائما يخاف منه. إذا أنت وجدت زميل لك ينظر إليك، تريد مثلا أن تسرق قلمه، فإذا وجدته يراك امتنعت عن السرقة. Anak-anakku yang aku banggakan, ketika kita merasa di dalam diri kita segala gerak-gerik kita diawasi oleh teman kita, maka kita akan khawatir terhadap apa yang akan kita lakukan. Misalkan kita mau maaf-maaf mencuri atau mengambil pena dari teman kita, namun gerak-gerik kita itu diawasi, tentunya di dalam diri kita itu akan ada rasa khawatir kalau kita ketahuan terhadap apa yang kita lakukan. فكذلك المؤمن يمتنع من المعاصي خوفا ومراقبة لله سبحانه وتعالى. Begitu juga al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan khaufan, karena takut, wa muraqabatan, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. تدبر معي هذه الآية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. Mari kita mengangan-angan, mari kita menghayati bersama-sama firman Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu memantau keadaan kita. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah selalu memantau kalian semuanya dimanapun kalian berada. Adik-adik yang MTS, jangan berbicara sendiri ya, maju ke depan. طلاب الأعزاء، السؤال الثاني: ما جزاء الخوف والحياء من الله سبحانه وتعالى؟ ما فضل الحياء؟ Anak-anakku yang aku banggakan, sekarang kita berbicara apa sih balasan ma jazaa'u al-haya, apa sih balasan rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa sih keistimewaan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala? نقول جزاء الحياء من الله جنة المأوى كما قال سبحانه وتعالى. Kami berkata bahwasanya ingat ya, jazaa'ul haya, balasan dari rasa malu adalah surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Allah berfirman, يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nazi'at berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang yang takut, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menahan dirinya dari hawa nafsu, menahan dirinya tidak membiarkan hawa nafsunya, tidak menuruti hawa nafsunya, maka apa balasannya? Ini ngendikane Allah, firmane Allah. Allah tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berjanji ya. Fa innal, tidak mungkin apa mengingkari janji. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, adalah tempat kembalinya. طلاب الأعزاء،
ضد صفة الحياء الجهر بالذنوب والمعاصي ومبارزة الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. Anak-anakku yang aku banggakan, kita harus mengetahui apa sih lawan dari atau kebalikan dari sifat haya, ya. Sifat haya, ya, kebalikannya atau bisa dikatakan demikian, ya, kebalikan dari sifat haya atau orang-orang yang tidak mempunyai malu adalah orang-orang yang terang-terangan melakukan suatu kemaksiatan, ya. Kalau haya tadi takut kepada Allah, kebalikannya kalau tidak mempunyai rasa malu, maka dia akan terang-terangan melakukan kemaksiatan, dia membiarkan menuruti hawa nafsunya. وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى دليل على قسوة القلب. Allah, jadi penting untuk dicatat, ya, perlu diingat. Wa qillatul haya'i min Allah Ta'ala, sedikitnya rasa malu kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan bukti bahwa hati kita itu keras. يقول مالك بن دينار وهو من الأتقياء من الزاهدين. Sayyidina Malik bin Dinar, beliau ini seorang yang minal atqiya, di antara orang-orang yang bertakwa, minaz zahidin, di antara orang-orang yang zuhud. Beliau berkata, يقول ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء. Sayyidina Malik bin Dinar, beliau mengatakan, ya, tiada sesuatu yang paling berat yang diuji, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang melebihi beratnya dicabutnya rasa malu dari hati seseorang. ولذا قيل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Oleh karena itu ada suatu makalah dan bahkan ini suatu hadis, ya, idza lam tastahi, ketika Anda tidak mempunyai rasa malu, fasna ma syi'ta, maka lakukan apa yang Anda kerjakan. Oke, jadi dari sini hadis ini, kalau orang melakukan seenaknya, ini menunjukkan di dalam hatinya rasa malunya sudah hilang. فعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى كثرة الذنوب والمعاصي. فالإنسان يسرق ويرتكب الفواحش والزنا وغيرها من الموبقات. Ketika seseorang di dalam hatinya tidak ada rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mudah melakukan berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. طلاب الأعزاء، اسمعوا إلى الشاعر العربي وهو يقول لنا شعرا وحكما. Anak-anakku yang aku banggakan, mari kita mendengar bersama-sama ada satu syair Arab yang mana syair ini menjelaskan kepada kita beberapa hikmah. يقول إذا لم تخش عاقبة الليالي. Dalam syair ini disebutkan, ketika engkau tidak khawatir akibat dari beberapa malam, ولم تستحي فاصنع ما تشاء. dan engkau tidak punya rasa malu, maka kerjakan apa yang kamu kehendaki. فلا والله ما في العيش خير. Maka tidak ada sesuatu, demi Allah, tidak ada sesuatu di kehidupan yang lebih baik. ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. Dan tiada kebaikan di dalam dunia ketika rasa malu sudah hilang. طلاب الأعزاء، الحياء صفة من صفات المؤمنين. Anak-anakku yang aku banggakan, al-haya'u sifatun min sifatil mu'minin. Rasa malu adalah sifat dari sifat-sifatnya orang mukmin. تجد المرأة المسلمة تستحي أن تخرج من بيتها وهي مكشوفة الرأس
engkau akan menemukan seorang muslimah, seorang perempuan muslimah sejati. Dia akan merasa malu ketika keluar dari rumahnya, sedangkan dia menanggalkan penutup kepalanya. Najidu al-mar'ata al-muslimah malabisuha yughatti jasaduha min awwalihi ila akhirih. Kita juga menemukan seorang perempuan muslim dengan rasa malu, maka ia akan menutup jasadnya, menutup auratnya dari atas sampai ke bawah. فهذا يدل على حيائها وخوفها من الله سبحانه وتعالى. Seorang perempuan yang menutup auratnya ini merupakan dalil, merupakan bukti bahwa ia ada rasa malu terhadap Tuhannya. عكس المرأة الكافرة نزع الحياء من وجهها. Ini tentunya sangat berbeda. Seorang perempuan yang tidak mempunyai rasa iman, tidak merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka ia akan melakukan seenaknya. ترى جسدها عاريا وهي لا تبالي بذلك. Ia membiarkan jasadnya tidak tertutup aurat dan ia tidak peduli tentang hal itu. أكرر مرة ثانية. Saya ulangi sekali lagi. الحياء صفة من صفات المؤمنين. Malu merupakan sifat dari sifat-sifat orang mukmin. يقابله نزع الحياء من المرأة الكافرة. Yang sebaliknya dari sifat haya adalah apa yang terjadi pada perempuan-perempuan yang tidak mempunyai keimanan. تجد المرأة المسلمة تستحي أن تخرج من بيتها بدون حجاب. Engkau menemukan seorang muslimah sejati, dia akan merasa malu keluar dari rumahnya tanpa adanya hijab. وملابسها محتشمة من الرأس إلى القدمين. Dan pakaiannya menutupi jasadnya dari kepala sampai telapak kakinya. عكس المرأة الكافرة نجدها تخرج وهي متبرجة ولا تستحي. Ini tentu berlawanan dengan seorang wanita yang tidak mempunyai iman. Ia tidak peduli auratnya terbuka. وجسدها عاريا فهذا يدل على قلة حيائها. Seorang wanita yang tidak menutupi auratnya ini menunjukkan sedikitnya rasa malu yang ada dalam dirinya. طلاب الأعزاء، العلماء قسموا الحياء إلى قسمين. Tullabi al-a'izza, anak-anakku yang aku banggakan. Al-ulama'u qassamu al-haya'a ila qismaini. Para ulama membagi sifat haya menjadi dua bagian. القسم الأول حياء فطري غريزي موجود في كل إنسان. Bagian yang pertama adalah rasa malu yang merupakan fitrah, apa yang ada di dalam hati setiap manusia. مثل الحياء من كشف العورة أمام غيرك. أنت تستحي أن تكشف عورتك أمام زميلك. Contoh dari rasa malu yang pertama ini adalah seperti hanya rasa malu kita ketika aurat kita terbuka di depan teman-teman kita. وهذا حياء آدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة. Dan rasa malu ini juga merupakan rasa malu dari Nabi Adam alaihi salam ketika beliau memakan buah-buahan yang ada di surga. هو والسيدة حواء عندما أكلا من الشجرة فانكشفت عوراتهما. Sayyidina Adam dan Sayyidah Hawa ketika beliau berdua memakan makanan di surga yang dilarang, maka terbuka kedua aurat beliau berdua. فأسرعا بستر عوراتهما بأوراق الشجر. Maka beliau berdua
langsung bergegas untuk menutup kedua aurat beliau berdua dengan dedaunan. قال الله سبحانه وتعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma. Maka Sayyidina Adam dan Siti Hawa, beliau berdua memakan buah atau makanan yang dilarang bagi beliau berdua. Nah, setelah beliau berdua memakan makanan tersebut, maka muncullah atau terlihatlah kedua aurat beliau berdua. وطفقا يخصفان عليهما من ورق وطفقا يخصفان عليهما من ورق الشجر. Dan beliau berdua bergegas untuk menutupi kedua aurat beliau berdua dengan dedaunan. هذا بالنسبة للقسم الأول وهو الحياء الفطري. Ini adalah bagian dari dua bagian yang pertama, yaitu haya, rasa malu yang merupakan fitrah, karakter atau yang tertanam dalam diri seseorang. ولكن للأسف في زماننا البعض نزع منه الحياء الفطري. Tetapi sayang sekali pada masa kita saat ini banyak sekali orang-orang yang rasa malunya yang ada di dalam hatinya ini telah tercabut, telah terhilangkan. نكرر مرة ثانية في زماننا من نزع منه الحياء الفطري فلا يبالي. Saya ulangi sekali lagi, di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang rasa malu dalam hatinya itu sudah dicabut, sudah hilang, maka ia tidak peduli melakukan apapun. طلاب الأعزاء اسمعوا إلى هذه القصة يحكيها لنا عالم كبير في مصر يسمى بفضيلة الشيخ محمد حسان. Anak-anakku yang aku banggakan, mari kita dengar kisah berikut ini. Kisah yang disampaikan oleh seorang ulama besar di Mesir, yaitu Syekh Muhammad Hassan. هذا الشيخ وهو من الدعاة الكبار في مصر يقول. Syekh ini merupakan seorang tokoh besar di Mesir. Beliau berkata, كنت أزور ألمانيا. Dulu saya pernah mendatangi Jerman. فدخلت علينا امرأة من ألمانيا تعلن إسلامها. Kemudian ada seorang wanita dari Jerman yang menghadap beliau ingin masuk Islam. فسألتها ما السبب في تركك للنصرانية ودخولك للإسلام؟ ماذا قالت المرأة؟ Kemudian beliau bertanya kepada perempuan tersebut, apa sebab yang menjadikan Anda meninggalkan agama Anda sebelumnya dan Anda lebih memilih agama Islam? Apa jawaban dari perempuan tersebut? تقول المرأة كنت في هولندا في زيارة في هولندا وأتجول في شوارع هولندا. Perempuan tersebut mengatakan, saya pernah di Holanda. Holanda itu mana kan? Belanda, ya. Saya pernah di Belanda dan saya jalan-jalan di sekitar jalan yang ada di Belanda. وإذ بحلقة كبيرة وكثير من الرجال والنساء ينظرون في هذه الحلقة فاقتربت. Di saat saya jalan-jalan di Belanda ini, saya menemukan ada seseorang laki-laki dan perempuan yang saling berkumpul, maka aku mendekat. فوجدت فاقتربت فوجدت في الحلقة رجل يرتكب الفاحشة الزنا من امرأة والكل يصفق له. Na'udzubillah, pada saat itu saya melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah, yaitu zina. Kemudian orang-orang yang di sekelilingnya itu justru malah bertepuk tangan.
تقول المرأة فاتصلت بزميلة لي مسلمة. Kemudian saya menghubungi teman perempuan saya yang muslim. قلت لها هل يوجد في إسلامكم مثل هذا؟ Kemudian saya bertanya kepada teman perempuan saya tadi yang muslim, apakah di Islam ada ajaran yang semacam ini? قالت لها لا والله لا يوجد في إسلامنا ما يسمى بهذا إطلاقا. Teman perempuannya itu tadi mengatakan, tidak, demi Allah di dalam Islam tidak ada ajaran yang semacam ini. فالمرأة المسلمة تستحي أن تخلع ملابسها أمام أبنائها في البيت. Perempuan muslim merasa malu untuk menanggalkan pakaiannya meskipun di rumahnya sendiri, di depan anak-anaknya. فالمرأة الألمانية تقول قلت سبحان الله إن هذا الدين هو دين العفة والحياء. Kemudian perempuan dari Jerman tersebut mengatakan, Maha suci Allah, sesungguhnya agama ini adalah agama yang bersih dan agama yang mempunyai rasa malu. فدينكم أيها الطلاب الأعزاء دينكم دين الحياء دين العفة. Fadinukum, maka agama kalian semuanya, wahai anak-anakku, adalah agama yang mempunyai rasa malu, agama yang bersih. شاب أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang sowan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. وقال له يا رسول الله أدخل في الإسلام لكن بشرط. Pemuda tersebut matur berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tetapi ada syaratnya. بشرط أن تبيح لي الزنا. Syaratnya engkau memperbolehkan bagiku melakukan zina. Ini aneh ya. انظروا ماذا فعل معه النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ قال لا. أترضاه لزوجتك؟ قال لا. فقال له النبي وكذلك الإنسان منا لا يحبه لأمه ولا لزوجته ولا لأخته. Kemudian bagaimana respon Rasulullah SAW menanggapi pertanyaan seorang pemuda yang mau masuk Islam itu tadi dan memberikan suatu saran? Rasulullah menjawab, apakah kamu ridho melakukan zina dengan ibu kamu? Pemuda mengatakan, la. Apakah kamu ridho melakukan zina dengan anak kamu? Pemuda itu mengatakan, la. Apakah kamu ridho melakukan zina dengan saudari perempuan kamu? Pemuda itu mengatakan, la. Begitu juga seorang perempuan lain, bisa saja dia itu adalah ibu dari seseorang, anak perempuan dari seseorang, saudara perempuan dari seseorang. Ketika engkau tidak ridho melakukan kepada keluargamu, maka jangan melakukan kepada orang lain. فما دمت أيها الحبيب لا ترضى بالفاحشة لنفسك ولا لأهلك فلا ترضاها لغيرك. Selama engkau tidak ridho melakukan suatu kemaksiatan, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap keluargamu, maka janganlah melakukan kepada orang lain. أما القسم الثاني من أقسام الحياء الحياء الإيماني. Sedangkan bagian yang kedua dari pembagian rasa malu adalah al-haya, rasa malu yang berupa keimanan. وهذا الحياء يزداد ويقل حسب مراقبة العبد لله سبحانه وتعالى. Rasa malu ini bisa bertambah atau bisa berkurang sebagaimana bertambah atau berkurangnya keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Begitu juga rasa malu. فالعبد المؤمن إذا علم وأيقن أن الله
مطلع عليه فلا يقترب من الفواحش. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat, selalu memantau segala gerak-geriknya, maka ia akan meminimalisir kemaksiatannya. وتجده يجاهد نفسه ويمنعها من المعاصي والذنوب. Anda akan melihat pemuda atau orang yang beriman kepada Allah yang mempunyai rasa malu, ia mencoba untuk meminimalisir, untuk tidak melakukan suatu kemaksiatan dan dosa-dosa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam, كما جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini dia dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, malulah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya malu. وأخيرا طلاب الأعزاء ما الذي يساعدنا على صفة الحياء ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Dan akhirnya anak-anakku yang aku banggakan, hal apa sih yang dapat membantu kita untuk melakukan rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? كيف نكون صفة الحياء؟ Bagaimana kita bisa mewujudkan sifat rasa malu itu di dalam diri kita? نكونها بمراقبة الله سبحانه وتعالى ونعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى يرانا كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. Kita mewujudkan atau membentuk karakter rasa malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya adalah kita benar-benar meyakini, menguatkan akidah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memantau kita, mengetahui apa yang nampak dan apa yang tidak tampak dari diri kita, ya, apa yang ada di dalam hati kita maksudnya. Dan kita selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah selalu memantau kalian semuanya dimanapun kalian berada. الأمر الآخر الصداقة المؤمنة فهي تعينك على الحياء ومراقبة الله سبحانه وتعالى. Hal yang lainnya yang perlu kita laksanakan adalah as-sadaqah al-mu'minah. Artinya apa? Persahabatan yang benar, persahabatan yang baik, ya, teman yang baik, teman yang menggandeng tangan kita menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman yang membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. يقول النبي صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam, المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل. seseorang itu sebagaimana agama sahabatnya, agama temannya, maka hendaknya kita melihat seseorang itu dengan siapa ia bergaul. فإن كنت مصادقا مصاحبا لمؤمن فسيعينك على الطاعة ومراقبة الله. Ketika Anda bersahabat dengan orang-orang, dengan sahabat yang benar, dengan sahabat yang baik, maka sahabat itu akan menuntun, membantu Anda kepada ridhonya Allah Ta'ala. Makanya di syair Jawa Anda pernah mendengar wong kang soleh kumpul Allah. أما إذا كنت مصاحبا لعاص فإنه سيؤدي بك إلى الهلاك والذنوب والمعاصي. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak peduli, tidak punya rasa
rasa malu, orang yang selalu berbuat maksiat, maka sangat mudah sekali kita akan terpengaruh, sangat mudah sekali kita akan melakukan suatu kemaksiatan. Contoh sederhana mawon, ada anak yang lugu berteman dengan anak-anak yang maaf-maaf mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Percayalah, setelah 1 minggu atau 2 minggu, anak yang lugu ini nanti kata-katanya akan berubah. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli al-haya'i wa min ahli al-muraqibin lillahi subhanahu wa ta'ala fanafuza bil jannati jannatil ma'wa. Amin. Kama qala ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang mempunyai rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk orang-orang yang ada pada firman Allah, wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut terhadap Tuhannya, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah, menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Semoga kita semuanya dijadikan ahli surga. Amin. نرجو من طلابنا الأعزاء أن يحفظوا ما نقول وأن يطبقوه في المستقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. Saya berharap kepada anak-anakku sekalian semuanya untuk mengangat-angat, mengingat apa yang aku sampaikan dan bisa dilaksanakan di masa depan. لنرى فيهم دعاة في المستقبل اللهم آمين. Amin. Saya ingin melihat Anda semuanya adalah orang-orang doa. Doa itu adalah orang-orang yang menyeru kebaikan di masa depan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.